Media pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu media dan pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang memiliki arti yang sangat luas. Namun kita batasi pada media pendidikan, yaitu media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran. Banyak pertanyaan yang muncul, mengapa harus ada media dalam proses pembelajaran? Menurut Kemp dan Dayton pada tahun 1985, ada 8 kontribusi media pembelajaran. Yang pertama, penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. Kemudian yang kedua, pembelajaran dapat lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran lebih interaktif. Keempat, waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Yang kelima, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang keenam, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun. Yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran. Dan yang kedelapan, peran guru mengalami perubahan ke arah positif. Ada dua bentuk media pembelajaran, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Media pembelajaran 2 dimensi adalah alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar pada satu bidang datar. Jenis-jenis media pembelajaran 2 dimensi antara lain media grafis, papan, dan cetak. Media grafis adalah suatu penyajian secara visual dengan menggunakan titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, dan tekstur. Media grafis meliputi sketsa, gambar, grafik, bagan, poster, kartun, karikatur, peta dasar, transparasi OHP, dan sebagainya. Media papan juga bermacam-macam. Papan tulis yang dapat digunakan di segala jenis tingkatan lembaga dan harganya ekonomis. Papan tempel yang berfungsi sebagai tempat untuk menempelkan pesan. Papan flanel yang sering disebut dengan visual board, yaitu papan yang dilapisi dengan kain flanel dan di atasnya dapat ditempelkan gambar atau simbol yang dapat dibuat sendiri dengan menyesuaikan kebutuhan siswa. Dan papan magnet yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai papan tulis, papan tempel, dan bisa juga sebagai tempat memproyeksikan film atau slide. Media pembelajaran 2 dimensi yang selanjutnya adalah media cetak. Jenis-jenis media cetak antara lain buku pelajaran atau buku teks, surat kabar dan majalah, ensiklopedi atau kamus besar, buku suplemen sebagai bahan pengayaan pengetahuan dan keterampilan, komik, dan pengajaran berprogram, yaitu sistem penyampaian pengajaran yang memungkinkan siswa belajar secara individual sesuai dengan kemampuan dan kesempatan belajarnya. Selain media pembelajaran 2 dimensi, terdapat media pembelajaran 3 dimensi. Media 3 dimensi adalah media yang dapat berwujud sebagai benda asli yang hidup ataupun mati. Jenis-jenis media pembelajaran 3 dimensi antara lain widya wisata, spesimen, media tiruan, peta timbul, dan boneka. Jenis pertama adalah widya wisata. Jenis ini memungkinkan kegiatan belajar dilaksanakan melalui kunjungan ke suatu tempat di luar kelas, supaya siswa memperoleh pengalaman langsung. Jenis kedua adalah spesimen. Spesimen adalah benda asli atau sebagian benda asli yang digunakan sebagai contoh, atau bisa juga benda asli yang bentuknya sudah dimodifikasi oleh manusia. Contohnya adalah herbarium, taksidermi, dan benda awetan dalam botol. Jenis ketiga adalah media tiruan atau sering disebut dengan istilah model. Media ini digunakan ketika siswa tidak mungkin mengalami pengalaman langsung atau melalui benda sebenarnya. Jenis keempat adalah peta timbul, yang secara fisik termasuk dalam model lapangan. Peta timbul ini menunjukkan tinggi rendahnya permukaan bumi dan memiliki ukuran panjang, lebar, dan dalam. Dan jenis terakhir adalah boneka. Boneka adalah benda tiruan dari bentuk manusia atau binatang. Sebagai media pendidikan, boneka dimainkan sebagai sandiwara boneka.